Haleluya. Kami minta Bapak, aku berdoa untuk membukakan ibadah kami pada pagi hari. Haleluya. Dengan roh puji-pujian, dengan roh penyembahan.
Hidup kita jadi berarti karena Tuhan Yesus itu hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau mati bagi kami. Haleluya. Bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok dan selamanya. Haleluya. 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 Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita yang terbaik. Haleluya. Supaya firman Tuhan yang
rapi abang, bahasa tutur kata bahasa kau rapi. Setiap ucapan Roh Kudus mengambil alih semua pelayanan kami pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Kami siap satu firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Bagi nama Tuhan pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Di mana saja kita berada, Dia selalu memberikan kita, dan bahkan Dia memegang tangan kita. Dalam bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan ada. Itu sebabnya kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita punya hidup ini sangat berat, artinya hidup dalam tekanan dari dua pihak yang membuat kita ditarik dari samping kiri, dari samping kanan, sehingga kita menjadi lemah dan menjadi orang-orang yang ada firman Tuhan di minggu kemarin yang kita baca, ingat dari Matius pasal 11 ayat 28 itu dia bilang begini, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau kita datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan. Yang ada kelonggaran, ada keringanan, maka kita merasa beban itu hilang yang kita pikul setiap kali. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Pakaian ini biasa dipakai orang-orang kalau di daerah-daerah Eskimo atau di daerah tempat tinggi dipakai domba untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin itu datang. Ya. Jadi ini berbicara tentang bagaimana firman Tuhan mengajak kita. Dia bilang bahwa marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, atau seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini Yesaya menceritakan pada tahun 700
53 sebelum Masehi, waktu zamannya Raja-Raja Yehuda masih ada, Hizkia termasuk, di mana sebelum pembuangan orang Israel ke Babel, dan Yosua Yesaya menyerukan hal ini supaya orang Israel itu berbalik, orang-orang Yehuda itu berbalik dari tekanan hidup mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, di mana mereka boleh hidup di dalam penyembahan kepada berhala. Mereka melakukan banyak dosa. Mereka meninggalkan alam mereka. Mereka jauh. Mereka membawa korban-korban persembahan itu untuk bagaimana Allah bisa senang atas persembahan mereka. Tapi itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa Dia tidak berkenan kepada korban persembahan atau lemak daripada kambing domba yang dipersembahkan oleh orang Israel. Karena dia jijik, karena mereka hanya memuliakan Aku dengan mulutnya, tapi hati mereka terlalu jauh, sehingga mereka anggap bahwa persembahan ini orang bisa melunakkan hati Allah dengan membawa korban-korban persembahan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan daripada Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Mereka harus, Tuhan ingatkan mereka sebelum mereka pergi ke pembuangan, bahwa mereka harus berbalik dan bertobat. Karena bangsa ini, mereka adalah bangsa yang sangat keras. Itu menjadi contoh. Jadi bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita, generasi-generasi Kristen yang sekarang ini. Jadi Israel itu menjadi sesuatu sejarah yang kita belajar. Kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya pasal 18, pasal 1 ayat yang ke-18. Dia bilang, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Bahkan sekalipun dosa memerah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dia akan menjadi putih. Kalau sekarang ini, kalau ibu-ibu kalau mencuci pakaian yang ada noda-noda bandel itu, lalu membutuhkan baik clean yang itu, sehingga baju putih seperti ini kena noda sedikit, ibu-ibu bisa jadi baik clean dan bisa menyucikan baju itu dan bersih, sehingga pakaian itu kembali menjadi putih. Tapi tidak menjadi langsung bersih sekali, tapi masih ada sedikit noda-noda ataupun yang meleket dalam baju yang kita cuci itu, karena nodanya sudah membandel, nodanya sudah tidak bisa hilang. Walaupun dia akan hilang, tapi ada bekas-bekas titik itu tetap akan masih kelihatan. Tetapi Yesus, firman Tuhan katakan kepada kita hari ini, marilah kita berperkara firman Tuhan. Ini suatu ajakan kita datang kepada Tuhan. Ya. Ajakan bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita dengan hancur hati kita datang dan sujud kepadanya, kita mengangkat hati, minta pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan menyucikan kita punya kesalahan dan dosa-dosa kita. Di sini Tuhan tidak akan mengingat lagi kesalahan kita, akan menjadi putih, bersih,
ketika Imam Yosua dia ada berdiri di hadapan malaikat Tuhan dengan berpakaian yang sangat jorok. Dia masih pakai pakaian yang jorok, yang kotor sekali di hadapan imam, di depan malaikat Tuhan. Terus di sampingnya ada iblis. Iblis mendakwa dia karena pakaiannya yang kotor. Tetapi malaikat Tuhan menghadapnya bahwa dia tidak punya hak. Karena imam besar ini dia sudah datang kepada Tuhan. Dia mengakui kesalahannya, dia mengakui dosanya, dia minta ampun kepada Tuhan. Sehingga iblis itu dia hanya melihat pakaiannya saja. Jadi dosa itu sama seperti pakaian yang selalu setiap kali kita pakai. Kalau dosa itu tidak pernah dibersihkan dari dalam kau punya kehidupan, atau noda-noda tidak dibersihkan, dan orang akan lihat bahwa kau punya baju masih kotor, walaupun hati kita masih bersih, sudah dibersihkan, tapi orang akan melihat pakaiannya. Artinya pakaian itu berbicara tentang kehidupan lama kita. Orang akan masih bisa menilai dari hal-hal seperti itu. Mereka masih ingat ini orang yang pernah bikin kesalahan begini. Orang ini dia pernah mencuri begini, orang ini dia pernah berbuat begini, dia pernah mabuk dan dia pernah lakukan kesalahan yang besar begini. Orang akan menilai dan orang akan hitung. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah lupa. Jadi imam besar Yosua ini berdiri dan malaikat Tuhan dan menghadap iblis bahwa kau tidak punya hak. Kalau Tuhan mulai menghapus dosa-dosanya, pakaiannya, dan disuruh lepaskan pakaiannya. Artinya dia tadi pakaian juga bicara tentang bagaimana dia selalu mengingat kesalahan yang dulu dia buat, dan orang lain melihat daripada kesalahan-kesalahannya, sehingga dia tidak lagi menggunakan pakaian yang baik di hadapan karena masih kotor. Maka iblisnya menyuruh dari situ. Dia lihat, karena seperti saya katakan, kalau di sini, kalau ada papan hitam di sini atau papan tulis yang hitam, kita akan tulis di kapur sini berapa banyak dosa yang kita buat, terus kita ambil penghapus dan kita akan hapus kita punya dosa. Dosa itu bersih, tidak ada lagi. Nanti papan ini tinggal kosong, tidak ada tanda-tanda yang akan menceritakan bahwa menghitung-hitung kita punya kesalahan. Tetapi iblis, dia pegang spidol, dia tulis ini. Bukan spidol dia, tetapi spidol yang permanen itu. Dia tulis. Dan dosa itu tidak akan pernah dia. Walaupun kita sudah diampuni kesalahan kita, tapi iblis akan melihat kita punya kesalahan-kesalahan ini. Dan setiap kali kita kau punya dosa, jadi membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Akhirnya membuat sampai dosa masih ada di kehidupan. Orang masih melihat sampai kesalahan begini-begini. Tapi Tuhan sudah mengampuni. Itu makanya Tuhan katakan kepada malaikat Tuhan bahwa lepaskan pakaian daripada Yosua dan berikan dia pakaian yang baru supaya dia pakai. Pakaian kemuliaan. Berikan dia serban. Serban itu ada di kepala sini. Seperti mahkota begitu. Pakai dia. Itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Pikiran ini dibersihkan, pakaian ini dibersihkan, dilepaskan semua supaya ingatan-ingatan daripada kita punya kehidupan. Jadi iblis dia tidak akan ingat-ingat. Baru firman Tuhan yang saya katakan, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Di dalam Maliaki pasal 3, firman Tuhan digambarkan sebagai sabun. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan sabun binar, dia akan menyucikan baik tubuh jiwa kita. Ya. Maliaki 3 ayat yang kedua itu menceritakan hal itu. Dia akan memurnikan kita punya, dia akan menjadi api untuk memurnikan kita menjadi seperti perak, menjadi emas yang akan tampil. Allah akan memurnikan kita. Allah akan memurnikan kau
mempunyai kehidupan. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini supaya bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan dan mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan itu akan menjadi suatu ibadah yang sejati. Tuhan tidak terima korban persembahan daripada orang Israel. Dia bilang begini, saya rasa jijik sekali daripada korban persembahan yang kamu bawa. Kamu bawa gemuk, lemak yang kamu bawa setiap hari untuk dipersembahkan. Saya sangat jijik. Lebih baik, firman Tuhan di bagian baik dia bilang begini, lebih baik kita bertobat daripada kita mempersembahkan korban persembahan. Dan Tuhan sangat menginginkan pertobatan kita. Kita harus bertobat. Setiap saat kita harus merasa bersalah di hadapan Tuhan. Kita harus merasa, oh Tuhan, saya ini orang bersalah di hadapan. Waktu dua orang sedang memasuki bait Allah untuk berdoa. Yang satunya Farisi, yang satu pemungut cukai. Pemungut cukai ini dia adalah orang yang jahat, dan dia adalah orang yang kalau pada saat Yesus itu orang-orang pemungut cukai itu di hidup itu sangat hina. Tapi kalau orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka dipandang bahwa ini orang-orang hebat karena mereka mengambil kursi-kursi penting pada saat pemerintahan Herodes pada saat itu, ketika negeri itu dijajah oleh Roma. Tetapi orang Farisi ini dia mempunyai kekurangan yang banyak. Orang ahli Taurat pemungut cukai punya kekurangan yang banyak. Waktu dua-dua datang kepada Tuhan, lalu masuk di bait Allah untuk berdoa. Lalu yang Farisi ini dia bilang begini, ya Tuhan, setiap kali memberikan persembahan, persepuluhan, setiap kali memberikan korban yang banyak kepada Engkau, sampai selalu menyumbangkan orang-orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan. Saya selalu membagi-bagikan harta saya ke sana. Saya tidak sama seperti orang yang ada di sebelah saya ini, adalah pemungut cukai ini. Artinya doanya itu sepertinya dia melihat kesalahan pemungut cukai ini terlalu. Jadi dia minta kepada Tuhan bahwa mungkin dia berpikir begini, Tuhan, jangan sama-sama saya dengan orang pemungut cukai ini. Tuhan harus lihat saya punya perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, amal baik yang saya lakukan. Tapi karena orang pemungut cukai ini dia rasa bahwa dia adalah orang yang paling terhina. Lalu dia duduk di datang dan berdiri jauh-jauh di belakang. Dia tidak berani angkat ke atas. Begini buat dia berdoa. Tunduk dan dia berdoa, Tuhan, ini aku. Dia pegang dia pun ada dan dia tunduk. Tuhan, ini aku, orang berdosa. Ampunilah saya. Jadi Tuhan merindukan pengampunan daripada orang-orang berdosa. Tuhan Yesus bilang begini, waktu menyembuhkan 10 orang kusta, lalu mereka berbalik, lalu mereka sembuh dan pergi terus dan tidak pernah kembali lagi. Terus satu orang, dia merasa bersyukur, dia datang kepada Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah disembuh, ditahirkan dari sakit penyakit kusta ini. Dia datang, Tuhan, saya adalah salah satu dari 10 orang yang tadi. Sekarang saya sudah tahir. Baru Tuhan ditanya, baru hanya satu yang kembali mengucap syukur, pada yang 9-nya kemana? Artinya banyak orang hanya mau yang menerima kesenangan saja, diberkati, diselamatkan, tapi dia tidak mau datang mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunan, atas dosa-dosa yang sudah dia perbuat, sudah dihapuskan
oleh darah Yesus, dan dia tidak pernah datang mengucap syukur. Dan Tuhan dia bilang, 10 orang yang lain, 9 orang yang lain di mana? Bukankah tadi ada 10 yang ada di sini? Hanya satu yang kembali mengucap syukur, memberitahukan kepada Yesus sudah sembuh. Artinya segala sesuatu kita harus kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita berperkara firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dia menyucikan, menyembuhkan kita dari segala tabiat dosa kita. Ya. Walaupun kita masih hidup dalam keadaan dunia ini, kita masih jatuh bangun ya, dalam dunia ini, tetapi pengakuan bahwa kesalahan kita selalu harus kita utamakan, minta ampun kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus bilang bahwa selama waktu itu masih siang, dihitung pada berapa jam sebelum dia terbenam di sebelah barat, kita harus datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan ampuni kesalahan kita, supaya jangan hari ini punya kesalahan, hari ini punya dosa yang kita perbuat, jangan lagi bermalam dan besok dan seterusnya. Tetapi kita harus minta ampun kepada Tuhan. Berarti kita minta penyucian pikiran kita, supaya jangan kita terjalan lebih jauh daripada kesalahan-kesalahan itu. Jadi Alkitab katakan bahwa marilah kita berperkara firman Tuhan. Darah Yesus, seperti yang saya gambarkan tadi, darah Yesus disujudkan topi dosa itu bersih sekali. Tidak ada pemutih seperti darah Yesus. Ya, orang pikir mana darah itu dia bisa menyucikan baju yang putih itu menjadi bersih. Paling darah itu akan bikin kotor lagi. Ya. Tapi darah Yesus, dia membersihkan kita punya penyakit kita, sakit kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita, dosa temurun, dosa-dosa yang ditinggalkan oleh nenek moyang, dosa-dosa yang kita pernah alami, dosa Adam dan Hawa. Ya. Dia hapuskan. Ya. Bahkan dosa-dosa yang kita perbuat setiap saat. Dan saya percaya bahwa ketika kita mengalami hidup baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita mengalami menerima suatu pengalaman hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Pengalaman baru itu apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita dibaptis secara selam. Kita mungkin pada saat itu kita minta ampun kepada Tuhan. Dosa-dosa sudah disucikan. Dosa perbuatan apapun yang kita perbuat sebelum Tuhan sudah sucikan tubuh dosa-dosa itu, dan tidak perlu kita ingat-ingat lagi. Kita buang jauh-jauh supaya iblis jangan menghalangi kita. Iblis jangan menyuruh kita punya kesalahan. Setiap kita ingat kesalahan, saya sudah berbuat salah, saya sudah berbuat dosa ini, saya tidak mau pergi gereja, saya tidak mau ibadah. Tuhan, biar sudah. Nanti tahun depankah, kapankah saya puas hati sejahtera. Ketika kita tahan kepahitan terus dari waktu ke waktu, itu akan menjadi sesuatu beban, akan tumpuk terus sampai mungkin Tuhan Yesus datang. Kita tidak pernah selesaikan kita punya masalah dengan Tuhan. Ibadah itu sangat penting, mencari Tuhan itu sangat penting. Karena kita hidup di sementara di dunia ini, kita mempunyai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu mengubahkan kita punya kehidupan dan menumbuhkan iman kita untuk selalu berada gairah, keinginan itu selalu ada untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mengucap syukur dalam segala keadaan yang Tuhan berikan. Sebab itu Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 28 tadi, marilah hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan pada kamu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang ringan di pundak kita. Ketika kita lepaskan kita punya kesalahan, masalah, persoalan yang kita tidak bisa pikul, Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Kita
kita akan hidup berjalan bersama-sama dengan Dia. Ketika kita jalan, mungkin Tuhan Yesus dia jalan duluan, ataupun kita jalan, kita punya bekas kaki hanya satu saja, dan Tuhan akan menginjaknya ke depan. Tuhan akan mengikuti kita setiap saat, sehingga Dia akan menghilangkan bekas kaki kita, tapi Tuhan yang akan menginjak bekas kaki kita. Di kita punya bekas kaki. Artinya penyertaan Tuhan itu akan selalu dalam setiap kehidupan kita. Pemulihan itu akan terjadi dalam tubuh kehidupan. Tuhan akan kita kemampuan untuk kita keluar dari pengaruh setan, pengaruh dunia. Yang penting kita mau datang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan kita mengatakan bahwa Allah itu sangat dalam topeng hidup ini. Hidup ini hanyalah sementara kita hidup di dunia ini. Jadi masalah selesai, kita mau selesaikan kita punya masalah itu selama kita hidup, bukan sesudah kita mati. Itu sudah terlambat. Selama kita masih hidup, kita masih ada kesempatan. Hamba Tuhan mengajak, mari dengan firman Tuhan, mari ibadah. Dan kita mau datang dari mana? Ajakan-ajakan ini ajakan Juru Selamat kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekali berdosa memerah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Salju itu putihnya seperti apa? Mungkin kalau kita belah kelapa saja, belah kelapa yang baru, kelapa tua kan, kita belah. Ya, mungkin dia putihnya itu seperti bagaimana? Bersih, tidak ada kotor, tidak ada apa-apa, bersih, tidak ada cacat. Ya, seperti itu mungkin salju putihnya, atau bulu domba. Kalau kelapa tua kita belah, baru belah, buang airnya, baru kita lihat, kelapa itu cantik apa, dia punya putihnya. Mungkin begitu. Kita berdosa itu hilang sama sekali, tidak ada noda. Mungkin setan dia akan ingat-ingat kita punya kesalahan yang dulu kita buat, ditulis dengan tinta. Kita punya kesalahan itu, ya, tidak mudah untuk dihapus. Setan akan selalu tuduh dari dia ingat-ingat itu. Sebab itu Tuhan bilang, lepas semua. Dia bilang, Simeon Yeshua, lepas semua pakaian yang kau pakai itu, lepas. Dia suruh malaikat Tuhan, pakaikan dia pakaian yang luar biasa. Itulah Allah yang kita sembah. Dia tidak sia-sia mati untuk menggantikan saudara dan saya. Dia menghapus kau punya dosa-dosa. Dia menjadi jalan keluar bagaimana dia harus menyelamatkan umat manusia. Allah itu sangat cemburu. Kalau Allah itu dulu waktu zaman Taurat, waktu zaman Nabi-Nabi, waktu zaman Musa saja, orang berbuat kesalahan kepada Tuhan, dia bilang begini, kalau orang berbuat dosa terhadap sesama manusia, ada pengampunannya, kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tetapi kalau kita berbuat mendukakan Roh Kudus, berbuat dosa terhadap Allah, siapa yang akan menjadi hakim bagi kita? Paling Tuhan bilang, ranjam dia dan batu sampai mati. Tetapi Tuhan melihat bahwa, Yesus melihat bahwa keadaan ini tidak akan berlangsung terus sampai begini. Maka dia mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus, untuk dapat menyelamatkan saudara dan saya dari segala dosa. Dia katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Musa meninggikan ular di padang gurun, ketika hukuman datang kepada orang Israel, Tuhan bilang kepada Musa, suruh orang-orang itu lihat ketongan tembaga itu, ular tembaga itu, supaya jangan mereka mati. Ketika mereka melihat
tongkatnya. Maka setiap orang Israel yang kena gigit dengan ular beludak, mereka disembuhkan. Artinya Tuhan mengambil alih, gantikan kita penghukuman di atas kayu salib dengan darahnya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Dia menjadi yang terhina, sama seperti ular tembaga tadi. Ya. Yang ditinggikan. Artinya dosa sudah digantung di atas kayu salib. Tidak perlu lagi kita bayar dosa dengan darah binatang. Tetapi kita tahu bahwa darah Yesus telah menyucikan saudara dan saya, telah bersihkan saudara dan saya. Ya, tadi yang kita punya kesalahan seperti saya katakan, besar sekali. Orang akan melihat kita orang yang tidak baik, orang jahat. Tapi Tuhan telah menyucikan kita punya kesalahan itu. Itulah firman Tuhan yang bisa kita dengar hari ini sebagai jawaban bagi setiap anak-anak Tuhan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebabnya kita akan makan tubuh dan darah. Kita akan makan tubuh dan darah. Kita akan baca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi ini Yesus, dia mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, lalu membagikan kepada murid-muridnya untuk mereka makan, supaya ini menguatkan mereka, supaya mereka mengalami hidup ini. Keselamatan yang dimimpikan oleh Tuhan. Karena ini adalah suatu perlambangan atau sesuatu yang Tuhan memecah-mecahkan. Dikatakan bahwa nanti ada waktu aku tidak akan minum lagi bersama-sama dengan kamu, tapi akan tiba di mana
mana satu saat aku kembali, kamu akan minum bersama-sama dengan aku di kerajaan Bapakku. Jadi kita akan makan tubuh dan darah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita makan dan kita ambil dengan sepenuh hati, sama seperti firman Tuhan ketika kita dengar firman Tuhan tadi baru saja kita dengar. Sekalipun dosa memerah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya ketika kita minum tubuh dan darah, makan tubuh dan darah, itu menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita makan dengan hati yang atau tidak berdasarkan yang berbagai macam alasan, maka kita tidak diberkati oleh Tuhan. Mari kita ambil dan kita makan bersama-sama. Saya minta petugas untuk ke depan untuk membagi-bagikan ini. Bapak kan? Bapak Afwan. Dan dibagi-bagikannya dan berkata, inilah tubuhku, dan makanlah
Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan dapat hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biar firman itu tidak berlalu dari pendengaran kami Tuhan. Tanamkan itu di setiap hati kami, kalungkan itu di leher kami Tuhan. Kemanapun kami melangkah, itu menjadi peringatan akan kami Tuhan, menjadi peringatan akan Engkau. Firman-Mu berkata Tuhan, kami telah disuntikan dengan darah-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru ketika kami meminum darah-Mu Tuhan. Dan ketika kami makan tubuh-Mu Tuhan, kami percaya sakit kami yang kami derita Tuhan telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kelemahan tubuh kami percaya telah dikuatkan. Yang sakit telah disembuhkan, yang berkekurangan kami percaya kami keluar dari tempat, pulang dari tempat ini kami berkecukupan. Kami hidup dalam kemenangan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau semakin bertambah-tambah di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Pengurapan berlipat kali ganda, otoritas surgawi Tuhan turun atas kehidupannya Tuhan. Biar hamba-Mu semakin berkurang-kurang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau Kristus yang dipandang dan ditinggikan di atas kehidupan pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, menutup bagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita sudah makan dulu ya. Tiba saatnya kita akan memberi haleluya segala puji syukur hanya bagi
Ada satu sobat yang setia. Setelah selesai, kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi ibadah kita hari Selasa di Ibu Yosina Warisyo. Ibadah hari Selasa, Bapak Akuan Pelayan Firman. Pujian akan